ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بعد. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu taufik dan hidayah, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amaliyah, dengan berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa saja yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai halaman 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Wa huqiya, dan diceritakan, anna sayyidana Umar radhiyallahu taala, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, karena dulu itu beliau yata'ahadul aramil, membuat kesepakatan dengan para janda. Fayasqi, maka beliau memberikan minum dan air, lahunna, untuk mereka, al-ma'a, air atau minum tadi, bil laili, di malam hari. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab, di antara sifat yang luar biasa ada pada diri beliau ketika beliau menjadi khalifah atau pemimpin, seringkali Sidin itu tengah malam berkeliling dan melihat keadaan masyarakat, melihat keadaan rakyat keliling Madinah, ke sekitar kota, pinggiran kota, berkeliling Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu nanti dilihat, ada orang fakir miskin, ada janda-janda miskin, ada lagi misalkan para istri atau para perempuan yang suaminya itu diberangkatkan oleh Sayyidina Umar ke medan perang. Karena kan di zaman Sayyidina Umar itu perlebaran sayap Islam itu begitu besar, banyak terjadi invasi kan di zaman Sayyidina Umar. Banyak pelebaran sampai ke Andalus, sampai kemana kan di zaman Sayyidina Umar. Otomatis zaman dahulu belum ada pesawat ya, kalau belum ada pesawat maka berjalan kaki. Maksimal Sayyidina Umar bin Khattab itu mengirim pasukan itu selama 4 bulan, bertugas maksimal selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan ini istri-istri mereka kan kadang keluar atau jarang keluar. Jadi Sayyidina Umar yang memenuhi hajatnya. Jadi misalkan apa yang diperlukan di siapa, kalau kita zaman sekarang tuh dicatat, baras adakah masih, minyak adakah masih, apa yang ada dicatat oleh Sayyidina Umar. Karena Sidin seorang yang membawa karung, beliau sendiri yang bawa karung, bawa malam. Seperti itu Sayyidina Umar. Nanti jalan lagi Sidin tengah malam berkeliling, tengah malam keliling melihat keadaan masyarakat. Kemudian ada kejadian unik sekali. Sidin di pinggir kota Madinah melihat bukan di gubuk, malah di tenda kayak di tenda ada seorang ibu yang lagi masak. Ujar kita kan pakai batu ya, kalau disusun api. Dilihat dimasak oleh Sayyidina Umar, apa yang engkau masak, apa yang engkau rebus. Dilihat ternyata isinya batu. Nah, mungkin pian pernah sudah mendengar ceritanya, yang dimasak atau yang direbus batu. Ditanya, kenapa engkau merebus batu? Agar anak-anakku diam. Karena dari tadi anak ibu tadi rewel. Artinya kan tidak makanan, sudah seharian kada makan, supaya menenangkan anak tadi kisah bemasak. Yang ibu tadi kisah bemasak. Jadi anaknya tenang, akhirnya mau teguring
Kawat tidur. Akhirnya Sayyidina Umar di situ bertanya. Setelah bertanya Sayyidina Umar, apa yang kau masak? Ibu tadi mengeluhkan, mana khalifah kita Umar bin Khattab yang katanya adil dan lain sebagainya. Padahal yang dihadapannya siapa? Yang dihadapannya Umar bin Khattab. Melihat seperti itu Sayyidina Umar langsung apa? Langsung bulik pergi ke Baitul Mal, mengambil di antara yang diambil Sidin apa? Sekarung gandum. Kan zaman dahulu makannya gandum ya sekarung gandum. Kemudian lagi diberikan beberapa uang. Jadi keliling Sayyidina Umar keliling. Melihat. Termasuk yang biasanya dibikin kesepakatan dengan Sidin adalah para janda. Para janda yang memang membutuhkan apa? Membutuhkan perhatian. Artinya memerlukan bantuan. Janda-janda yang miskin. Jangan ditiru pian kalau pindah didatangi orang anak meniru Sayyidina Umar aja ya kalau malam-malam memperhatikan janda-janda aja. Ada laporkan orang ke satpam pian. Jadi Sidin seperti itu. Jadi ke rumah-rumah janda, apa yang diperlukan, apa yang kini. Karena kan zaman dahulu identiknya janda itu apa? Janda itu kada berduit tinggi. Zaman dahulu identiknya janda itu kada berduit. Walaupun ada yang sugih tetap. Jadi seperti itu. Jadi Sayyidina Umar seringkali membuat kesepakatan dengan para janda, para anak yatim. Malam-malam Sidin berkeliling. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ujar Sidin, aku diserahkan oleh Allah Ta'ala suatu urusan atau sebuah kedudukan. Kalau aku tidur malam, ujar Sidin, aku sama menyia-nyiakan kehidupanku. Karena malam waktunya orang bermunajat kepada Allah. Kalau aku tidur siang, ujar Sayyidina Umar, sama aku menyia-nyiakan rakyat. Jadi hampir jarang melihat apa? Melihat Sidin itu tidur. Sekalipun tertidur berarti di tengah pohon kena. Di mana? Pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu utusan Romawi datang bertanya, di mana Amirul Mukminin, pemimpin yang paling besar di negeri ini? Ditunjuk oleh orang. Kalau pian pergi ke kebun kurma ada orang bersandar, biasanya jam sini Sayyidin bersandar, jam segini Sayyidin bersandar di pohon kurma, mukanya ditutup pakai kain putih istirahat. Karena kan orang Romawi mengiranya Sayyidina Umar tuh pemimpin orang Islam, sebagai pemimpin kerajaan terbesar dahulu, dikira hidup mewah, dikira hidup enak. Sekali dilihati berapa pian di pohon, bersandar di pohon guring, takajud. Bahkan Sayyidina Umar tuh pernah diberikan masukan oleh salah satu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada Sayyidah Aisyah atau siapa gitu, memberikan masukan. Wahai Amirul Mukminin, coba pakai yang bagus, pakai pakaian yang bagus. Artinya untuk menunjukkan inilah pemimpin kaum muslimin. Karena waktu itu pakaian Sayyidina Umar itu ada 16 lubang, 16 tambalan. Pakai pakaian yang bagus, makan yang enak. Mendengar seperti itu menangis Sidin. Lalu ditanya Sidin, apakah Rasulullah pernah makan makanan yang enak? Apakah Rasulullah pernah kenyang 2 hari berturut-turut? Kada. Nah dari situ Sidin kada mau lagi atau tidak mau lagi untuk menerima yang seperti itu. Artinya masukan yang sifatnya seperti itu kada mau menerima Sidin. Sayyidina Umar bin Khattab di luar biasa. Dahulunya orang yang Dahulunya orang yang kafir, dahulunya orang yang musyrik, dahulunya orang yang paling memusuhi Islam. Bahkan sebelum Sayyidina Umar bin Khattab itu masuk Islam, banyak yang mencemooh dengan Sayyidina Umar. Ini orang yang paling Orang yang paling menentang Islam, ujar kita. Ini orang yang paling tidak senang dengan Islam. Banyak yang menghina Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Tapi ternyata Masya Allah kita tidak tahu apa yang dikehendaki Allah. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk Islam. Apa yang terjadi? Menjadi orang nomor 2 setelahnya Rasulullah. Padahal dahulunya dihina, dahulunya diremehkan. Dari situ kita belajar ketika kita melihat orang yang bermaksiat, ketika kita melihat orang yang kafir, tidak boleh kita serta-merta mengatakan, wah ini calon neraka sudah aja, orang musyrik ya. Melihat orang yang maksiat, wah bertambah pulang penghuni neraka aja. Kada boleh seperti itu. Kita kada tahu, jangan-jangan Jangan-jangan ini dapat hidayah dari Allah Ta'ala, bisa mengalahkan keimanan atau bisa mengalahkan ibadah kita.
Seperti itu. Jadi Sayyidina Umar ini selalu membuat kesepakatan dengan para janda, para anak yatim yang memang memerlukan bantuan. Nah, yang diantara dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah fayasqi lahunnal ma' bil lail. Sayyidina Umar membawakan air kepada mereka setiap malam. Jadi dibawakan banyu, karena zaman dahulu kan belum ada pipa inggih. Jadi banyu itu becibuk ke sumur, betimba ke sumur, timba. Kemudian wara'ahu talhatul dakhilan, dan Sayyidina Umar dilihat oleh Talhah dakhilan, sedang masuk bi baiti imra'atin lailan, ke rumah seorang perempuan di malam hari. Fadakhala 'alaiha naharan, lalu Sayyidina Talhah tadi mendatangi perempuan tadi di siang harinya. Jadi di satu malam Sayyidina Talhah ini melihat bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk rumah orang, dan orang tadi bebinian, ada apa nih? Bini sidin lain di sini inggih. Kenapa Sayyidina Umar masuk rumah orang ini malam-malam, dan di rumah situ cuma ada perempuan? Akhirnya besok paginya atau besok siangnya Talhah mendatangi rumah tadi untuk melihat kenyataannya siapa yang di rumah situ. Setahu Talhah di rumah situ cuma perempuan. Kemudian faidza hiya ajuzun, ternyata yang di dalam situ adalah seorang ajuzun, seorang perempuan yang tua, perempuan yang tua renta sudah. Bukan cuma tua renta, amya'u, buta pulang. Perempuan binian atau perempuan tua renta, buta lagi. Kemudian muqa'adatun, yaitu apa ujar kita bahasa kita wah ini? Stroke. Nah, stroke. Perempuan tua, buta, stroke lagi, lumpuh. Kada bisa apa-apa. Ai muqsahatun, yaitu stroke tadi atau lumpuh. Faqala laha, lalu Talhah pun berkata kepada perempuan tadi, perempuan yang buta, yang tua, yang stroke tadi atau yang lumpuh tadi, Talhah berkata kepadanya, ma yasna'u hadzal rajul, apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, maksudnya Umar, apa yang dilakukan Umar indak terhadapmu. Karena kan perempuan yang buta tadi kada tahu bahwasanya yang setiap malam memberinya minum, setiap malam memberinya makanan adalah Umar bin Khattab. Perempuan tadi kada tahu karena buta. Apa yang dilakukan laki-laki yang setiap malam datang ke sini? Qalat, perempuan tadi berkata, hadza mundu kadza wa kadza, sejak dahulu, mundu kadza wa kadza, sejak dahulu, ujar perempuan tadi, ya ta'ahaduni, dia selalu membuat kesepakatan denganku, bima yuslihu sya'ni, dengan sesuatu yang memperbagus kehidupanku, artinya memperhatikan kehidupanku. Kemudian lagi wa yukhrijul adza, dan membuang sesuatu yang jelek anni, dariku. Kemudian lagi wa yaqimu li baiti ayyaknisuhu, yaitu menyapu rumahku. Jadi ujar perempuan buta tadi, laki-laki yang setiap malam datang itu inya memberi makan, artinya memperhatikan kehidupanku, memberi makan, memberi minum. Kemudian apa? Kemudian adalah membuang kotoran dariku, artinya dibersihkan perempuan tadi. Ya kalau inggih kita kada tahu membersihkannya kayak apa. Cuma mungkin kan menyentuh perempuan yang bukan mahram, kalau pakai apa? Kalau pakai pembatas, pakai kain kan boleh aja inggih bersihkan, asal kada melihat aurat dan lain sebagainya. Jadi Sayyidina Umar membersihkan orang tua tadi, karena orang tua sudah tua, lumpuh, buta lagi. Nah, dibersihkan, lalu disapui oleh Sayyidina Umar rumah orang tadi. Nah, luar biasa inggih. Dan hal tersebut muncul karena apa? Karena sifat rahmat yang ada di dalam diri Sayyidina Umar. Sifat rahmat atau sifat kasih sayang yang muncul dalam diri Sayyidina Umar. Maka wajar orang yang seperti ini adalah orang yang termasuk orang yang mubasysyarun bil jannah. Al-asyaratul mubasysyarun bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Itu Sayyidina Umar bin Khattab.
Kemudian lagi wahukia, dan diceritakan an Sayyidi Ma'ruf al-Qarhi, dari Sayyid Ma'ruf al-Qarhi, tuanku Ma'ruf al-Qarhi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Ma'ruf al-Qarhi ini salah satu sufi. Ma'ruf al-Qarhi ini salah satu salafus saleh yang dulu, di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Bishr al-Hafi. Sezaman dengan itu Ibrahim bin Adham. Jadi Ma'ruf al-Qarhi salah satu sufi di zaman dahulu. Annahu kana, bahwasanya beliau itu qa'idan, sedang duduk, ala syati'id Dijlah, di pinggir sungai Tigris. Di pinggir sungai Tigris di Irak. Di pinggir sungai Tigris beliau duduk. Kemudian famarra alaihi jama'atun, maka lewatlah di depan beliau sekelompok orang, fi zawraqin ay markabin saghir, di atas sebuah perahu kecil. Sini duduk pinggir sungai, lalu lewat perahu, ujar kita tuh, atau lewat jukung. Jukung atau lewat perahu kecil, sampan perahu kecil. Kemudian wahum yashrabunal khamra, yang di perahu itu mereka sedang minum khamar, sedang minum minuman keras. Ini sedang minum khamar atau minuman keras. Kemudian wa yughannuna, dan mereka bernyanyi, ma'ador bil autar, dengan memetik senar. Jar kita gambus atau gitar, senar. Diminum khamar plus bernyanyi plus apa ngarannya, memetik alat musik tadi, memetik senar tadi. Faqila lahu, lalu ada yang berucap dengan Ma'ruf tadi, ada orang lain yang sama-sama di pinggir pantai tadi, yang di pinggir sungai tadi, ada yang berucap kepada beliau, ama tara, apakah tidak engkau lihat, jira'ata haula'i 'ala Allah, beraninya mereka terhadap Allah. Jadi kata orang tadi, lihat mereka itu sungguh berani terhadap Allah, sudah minum minuman khamar, terus apa namanya, bernyanyi, kemudian dalam keadaan mabuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian ud'ullaha alaihim, berdoalah kepada Allah untuk membinasakan mereka, ujar orang tadi. Kemudian yukhlisul muslimina min syarrihim, agar Allah Ta'ala membebaskan kaum muslimin dari keburukan atau kejahatan orang-orang yang maksiat tadi, yang minum khamar. Jadi ada yang berbilang kepada Ma'ruf al-Qarhi, wahai Syekh, doakan mereka supaya mereka itu binasa. Nyaman kita apa? Nyaman kita tidak mendapatkan kemudaratan dari mereka. Sama kayak kita di kampung, misalkan ada orang luar biasa, orang tadi itu bengalnya luar biasa, macalnya luar biasa, sudah Tuhan macal ini, kadang maling lah, kadang inilah, kadang ini digawi mabuk lah. Kadang kan kita datang kepada orang alim atau datang kepada siapa, doakan mudahan apa? Mudahan orang tuh lakas mati aja kita. Amun pian bahari pernah mendengar sembahyang taat, bisa pian mendengar lah sembahyang taat, ditaatakan ujar orang bahari itu. Jadi ada sembahyang hajat tapi banyak wiridnya, bacaannya setelah itu. Biasanya orang yang disembahyangkan taat ini kalau sudah keterlaluan, perampok besar, pembunuh besar di kampung itu, dulu ada bahasanya, istilahnya ditaatakan, sholat hajat taat katanya. Biasanya kalau habis disolatkan kayak itu oleh tuan guru di situ, orang tadi itu kada lawas apa, keluar darah di hidung, lain sebagainya. Makanya ada salah satu tuan guru di rantau apa di mana, kadingat belum bepadah. Tuha sidin orangnya, Tuha ujar sidin, aku nih banyak orang mati gara-gara aku aja sidin. Kenapa? Nah, buhan tacut-tacut dahulu yang di sini yang haur bakal ahija. Karena orang kada betah kus disembah yang akan orang inggih. Kada lawas apa? Kada lawas mati inggih, jar sidin. Mungkin sebabnya gara-gara sembahyang hajat tadi sidin. Cuma bukan sembahyang hajat biasa, ada tata cara lainnya. Sembahyang taat.
Biasanya apa ngarannya di kampung bahari seperti itu. Tapi kalau sudah luar biasa, para pembunuh, para perampok besar biasanya seperti itu dilakukan oleh orang kampung. Nah, jadi orang yang di sini kembali ke cerita Ma'ruf Al-Qarhi, wahai Syekh, doakan mudahan mereka apa? Mudahan mereka binasa. Supaya apa? Supaya kita ini tidak menerima kejahatan mereka lagi. Kemudian farafa'a yadaihi, lalu Syekh mengangkat tangannya. Wa qala, dan beliau berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, kama farrahtahum fid dunya, sebagaimana engkau jadikan mereka senang di dunia, fafarrihum, maka bahagiakan mereka fil akhirah, di akhirat. Ya Allah, pian sudah menjadikan mereka senang di dunia. Mereka kan senang minum khamar, mereka senang bernyanyi dan lain sebagainya. Jadikan mereka juga senang di akhirat ya Allah kena. Artinya jangan sampai di dunia mereka senang, di akhirat mendapat azab. Jangan, jadikan mereka senang di dunia. Artinya dengan apa mereka supaya senang di akhirat? Dengan bertaubat dan lain sebagainya. Ya Allah, jadikan mereka senang juga nanti di akhirat. Faqalu, lalu orang-orang yang meminta kepada Ma'ruf tadi berkata kepadanya, Sa'alnaka, kami meminta engkau wahai Syekh, anta du'a alaihim, untuk mendoakan binasa kepada mereka. La anta du'a lahum, tidak untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Jadi ujar orang yang meminta tadi, kami ini minta supaya pian doakan kebinasaan kepada mereka. Kami minta supaya pian apa? Doakan mudahan mereka lakas mati. Tapi kenapa pian mendoakan hal baik? Jadi ada ulama berkata seperti ini. Seandainya engkau itu senantiasa mendoakan tidak baik kepada orang yang menzalimimu, nanti Allah Ta'ala akan berkata kepadamu, di sana ada juga orang yang engkau zalimi mendoakan yang tidak baik juga untukmu. Jika engkau mau, ujar Allah Ta'ala, kukabulkan untukmu, tapi kukabulkan juga untuknya. Artinya kan kita kada lepas dari kezaliman, baik yang kita sengaja atau kada sengaja. Sengaja kada sengaja kita pasti punya salah lawan manusia. Ujar Allah Ta'ala, seandainya engkau selalu mendoakan tidak baik kepada orang yang menzalimimu, maka ada juga orang zalim yang mendoakan tidak baik terhadapmu. Jika engkau mau, kata Allah Ta'ala, maka kukabulkan untukmu dan untuknya. Tapi jika tidak, maka kuampuni dua-duanya, ujar Allah Ta'ala. Jadi kita jangan karena kita dizalimi lalu mendoakan kada baik terus dengan orang yang menzalimi kita. Jangan-jangan kita apa? Pernah menzalimi orang lalu didoakan juga tidak baik oleh orang. Ya kalau jadi seperti itu. Cuma ngalih pang pian dizalimi orang. Apalagi misalkan kalau kayak ulun nih, misalkan hendak ke pengajian begamis putih, karena pernah kejadian begamis putih, hari merintik, atau hendak hujan sudah merintik, berkendaraan. Bagaimana kalau hujan berkendaraan kada wani laju, karena hujan. Dapatnya mobil pian melimpas di sebelah laju, pas di banyu, bus je banyu, tersambat nang kada baik, kayak apa. Jadi sedikit banyak kita pasti ada salah lawan manusia. Sedikit banyak ada salah lawan manusia. Kalau kira-kira nih kita didoakan orang kada baik kan kada senang juga kita. Jadi jangan sampai kita tuh mendoakan orang kada baik. Artinya minta lawan Allah Ta'ala tuh berelaan aja sudah. Inya kada menuntut haknya di akhirat. Artinya orang yang kita zalimi tidak menuntut haknya di akhirat. Lawan juga karena kita di akhirat kada menuntut hak kita, jadi baimpasan. Baimpasan. Kemudian ujar Ma'ruf Al-Qarhi di sini, faqala, lalu beliau berkata, innama yufarrihuhum fil akhirah bitaubatihi alaihim, hanya saja Allah Ta'ala membuat mereka di akhirat itu dengan mengampuni mereka, dengan memberikan taubat kepada mereka fid dunya, di dunia. Wadzalika, dan hal itu la yadurrukum, tidak membuat mudarat kalian. Artinya seandainya yang di kapal yang lagi minum khamr itu bertaubat jadi orang baik, kalian tidak mudarat, kalian tidak mendapatkan kesialan, kalian tidak mendapatkan hal yang tidak baik, ujar Sidin. Kemudian faja'a az-Zawraq fil waqti,
lalu datanglah sampan itu, ujar kita tuh menepi sampan itu sudah ke pinggir sungai, fil waqti dalam beberapa waktu. Kemudian ilal barri ke daratan, artinya menepi tadi ke daratan setelah beberapa waktu. Kemudian wa nazalar rijalu fi nahiyatin, dan turunlah laki-laki yang ada di dalam sampan itu di satu sisi, wan nisa'u, dan perempuan fi nahiyatin di sisi yang lainnya. Kemudian wa kharaju ilallahi taibin, dan mereka ketika turun itu sudah dalam keadaan taubat kepada Allah berkat doa dari Ma'ruf al-Qarhi tadi. Fakana minhum, di antara mereka ada yang menjadi ubadan, ahli ibadah. Kemudian juga ada juga yang menjadi dari antara mereka adalah wazuhadan, dan orang yang zuhud dalam keadaan atau dalam kehidupan di dunia. Bibarkati Syekh Ma'ruf radhiyallahu taala anhu, dengan berkat dari doanya Sayyidina Ma'ruf al-Qarhi radhiyallahu taala anhu, wa nafa'ana bihi, dan semoga Allah memberikan manfaat beliau kepada kita. Jadi dengan berkat doa dari beliau, orang-orang tadi berubah dari yang asalnya nakal, dari yang asalnya tidak baik menjadi orang yang baik. Jadi penting kita sebenarnya minta doa kepada siapapun. Penting kita sebenarnya kalau bisa kita minta doa dengan siapapun yang kita temui atau yang kita kenal atau yang tidak kenal sekalipun. Kenapa? Kadang doa tersebut dikabulkan oleh Allah Ta'ala dari tangan-tangan atau dari lisan-lisan yang menurut kita biasa karena kita sudah kenal. Contoh misalkan pian bisi kawan, melihat kawan ini biasa aja, tapi kada tahu apakah doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kada tahu. Jadi mau tetamu minta doakanlah mudahan ini. Jadi seperti itu. Awas sekali lagi isyraq sekitar 3 menit lah. Sedikit lagi bab hajar. Kemudian al-babut tasi'u, bab yang ke-9, fil kasbi, dalam begawi atau berusaha. Dalam begawi atau berusaha. Jadi bab yang ke-9, bab yang baru membahas tentang begawi atau berusaha. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan, ujar Allah Ta'ala, an-nahara, waktu siang itu, ma'asyan, yaitu tempat untuk mencari rezeki. Siang adalah tempat untuk mencari rezeki. Ini berbicara secara umum, karena kan umumnya orang banyak begawi siang. Amun tekanannya sidin satpam sip malam, berarti malam wadah begawi sidin. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan, ujar Allah Ta'ala, siang itu sebagai tempat bekerja, tempat mencari penghidupan, tempat mencari rezeki. Kemudian lagi, fadzakarahu fi ma'radil imtinan. Allah Ta'ala menyebutkan ayat tadi fi ma'radil imtinan, untuk menunjukkan nikmat Allah Ta'ala. Jadi sidin sebutkan ayat tadi, ini siang sudah kujadikan gasan bekerja, gasan begawi. Kemudian lagi di sini waqala aydan, dan Allah berfirman juga, laisa alaikum junahun, tidak ada atas kalian dosa, anta bataghu fadlam min rabbikum, untuk mencari rezeki dari Tuhan kalian. Tidak berdosa mencari rezeki dari Tuhan. Artinya ujar kita itu begawi adalah sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang dilarang. Bukan berarti kalau orang begawi itu tidak tawakal kepada Allah, kada. Bukan berarti juga orang yang tidak begawi itu tawakal. Jadi seperti itu. Jadi orang yang bekerja itu sesuatu yang baik karena mencari rezeki yang halal, dan itu wajib. Mencari rezeki yang halal itu wajib. Kita hidup di dunia kada lepas dari doa dan ikhtiar. Doanya iya, ikhtiarnya iya, tapi semuanya kembali kemudian kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai ikhtiar menjadi pegangan utama, jangan sampai.
amunku kada begawi kada makan ya, jangan sampai seperti hendak melakukan hal yang kada baik terus ya. Jadi kita berusaha mencari rezeki yang halal, kada apa-apa banyak yang penting halal ya, daripada sedikit tapi haram ya. Nah, mungkin sampai sini insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bersih, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat dan taat kepada Allah, diberikan rezeki yang melimpah penuh dengan berkah bighairi hisab, dan mudah-mudahan juga kita dan keluarga kita serta anak cucu kita dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, dijadikan sebagai orang yang salihah, dijadikan orang yang taat kepada Allah, hidup beriman mati membawa iman. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma ahrimna ladzata ma'asiyatik warzuqna ladzata ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal